Banyak orang hatinya putih, perbuatannya hitam. Ada juga orang hitamnya minta ampun masuk Al-Quran. Namanya Luqmanul Hakim. Ada orang hitam selopnya sudah masuk surga duluan. Namanya Bilal bin Rabah. Ada pula manusia putih masuk Quran pun tidak pernah. Jadi bukan persoalan fisiknya itu. Kalau sekarang mudah. Putih kali masuk TikTok pakai filter. Summiyal insanu linisyani wa summiyal qalbu li'annahu yataqallabu. Manusia itu disebut bahasa Arabnya insan karena dia lupa. Jadi insan itu terambil dari akar kata nasya, artinya lupa. Maksudnya apa? Manusia ini sedikit-sedikit lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus masjid yang kita cintai ini. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, baik yang tua, muda, ataupun muda sekali. Ada anak-anak, alhamdulillah, hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-10 bunyinya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini ceramah saya yang ke-16 kali di masjid yang kita cintai ini. Di dalam hati manusia itu marad, ada penyakit. Ada penyakit dalam hati manusia itu. Kemudian fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambah penyebab dari penyakit itu. Berarti dalam diri kita, di dalam hati kita itu ada penyakit. Ada penyakit di situ. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambah penyakit itu. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka berbohong. Nah, ini yang mau kita pelajari. Mari kita lihat diri kita masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Benar nggak yang dibilang ayat ini? Sudah pasti benar. Fi qulubihim marad, di dalam hati manusia itu ada penyakit. Manusia yang bagaimana itu yang ada penyakit dalam hatinya? Semua manusia. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat Isra wal Mi'raj dibersihkan dulu. Ada di situ masalah. Tapi Nabi itu tak dibersihkan pun itu sudah bagusnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Al-Quran. Akhlakmu itu sudah bagus. Tapi menunjukkan kepada manusia ada yang lebih bagus lagi. Dicucilah dulu sebelum berangkat. Begitulah kira-kira. Kalau kita ini banyak penyakit. Dia sebut fi qulubihim, di dalam hati manusia itu ada penyakit. Berarti yang paling penting dalam pandangan Al-Quran, fi, di dalam, isinya itu yang penting sebenarnya. Karena banyak orang hatinya putih, perbuatannya hitam. Ada juga orang hitamnya minta ampun masuk Al-Quran. Namanya Luqmanul Hakim. Ada orang hitam selopnya sudah masuk surga duluan. Namanya Bilal bin Rabah. Ada pula manusia putih masuk Quran pun tidak pernah.
Jadi bukan persoalan fisiknya itu. Kalau sekarang mudah, putih kali masuk TikTok pakai filter. Ada itu kan Bu, pakai filter dia. Pas sebelah sini jelek, pas sebelah sini cantik dia balik. Pakai filter dia. Bukan itu, bukan fisik-fisiknya. Nah, hati itu kata para ulama tafsir, organ badan yang di sebelah kanan. Di sini dia. Di sebelah ini boleh kalau ada dokter di sini. Di sebelah kanan tapi tidak terlalu ke atas. Nah, di sinilah dia. Namanya itu hati. Ada satu lagi, jantung. Jantung itu ada di sebelah kiri tapi dia agak ke atas sedikit. Di sini dia. Berarti ada hati, ada jantung. Nah, fungsi dari hati ini dia untuk menyerap atau mengurus sari-sari makanan. Saya baca di tafsir itu. Kalau dia jantung, fungsinya itu untuk memompa darah. Sini dia. Ada dua. Pak Ustadz, itu di mana diurus itu? Itu diurus di rumah sakit. Yang dua itu tadi. Kalau jantungnya tak berfungsi, hatinya tak berfungsi, jangan pergi ke Ustadz. Ustadz, jantung saya berdebar-debar. Apa yang terjadi? Itulah Pak Ustadz. Saya pula lagi jatuh cinta sama bidadari yang gemuk. Kok gemuk bidadarinya? Dia diturunkan di samping restoran. Gemuk bidadarinya. Ini kalau terjadi yang begini-gini, jangan lapor ke Ustadz. Kalau ibu lapor ke saya, hatinya bermasalah, saya kasih buku, makin sakit itu nanti. Saya kasih tafsir yang tebal-tebal, bertambah masalah Bapak Ibu. Bukan itu. Pergi ke dokter. Tapi kalau di dalam hati itu ada iri, ada dengki, ada hasad, ada takabur, ada sombong, datanglah ke Ustaz, datanglah ke masjid. Itulah yang mau kita ceritai pada pagi hari ini. Penyakit-penyakit yang ada di dalam itu. Nah, saya sudah periksa itu. Beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata kolbun itu rata-rata Pak. Yang diceritakannya lebih banyak itu tentang isinya itu. Bukan bentuk hati itu. Hati itu bentuknya begini, ada love-love-nya. Bukan itu. Jantung itu bentuknya begini, nanti dia memompa darah. Setiap dia memompa darah, pikiran manusia berubah. Bukan itu yang dibahas Al-Quran. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat lain ada disebut qalbun mutakabbirun jabbar. Ada itu. Kemudian ada lagi disebut qalbun munib. Ada disebut qalbun salim. Ada disebut qalbun mukhbit. Ada disebut macam ayat ini qalbun marid. Itu bentuk-bentuk hati manusia itu. Nanti kita periksa satu-satu di mana posisi kita itu sebenarnya. Saya pernah sindir di sini Pak, saya perdalam lebih jauh. Apa rupanya itu hati Ustaz? Nah, kata orang, summiyal insanu linisyani wa summiyal qalbu li'annahu yataqallabu. Manusia itu disebut bahasa Arabnya insan karena dia lupa. Jadi insan itu terambil dari akar kata nasya, artinya lupa. Maksudnya apa? Manusia ini sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit lupa. Tapi ada manfaatnya itu. Kalau semua kenangan masa lalu kita ingat, bisa meninggal kita Pak. Karena banyak yang buruk-buruk di zaman dulu. Untung kita lupa sebagian. Kemudian dia lanjutkan, wasummiyal qalbu li'annahu yataqallabu. Dan bahasa Arab dari hati itu qalbun karena sifatnya berbolak-balik. Berarti hati artinya qalbun, artinya berubah-berubah. Berubah-berubah. Kapan Ustaz berubahnya? Setiap detik. Berubah-berubah dia. Ini pun kita yang duduk ini berubah-berubah itu. Pulanglah aku dalam hati. Oh enggak jadilah pulang. Pulanglah tak jadi pulang. Nanti setelah ini aku olahraga ini. Sampai di rumah tidur dia. Berubah-berubah. Nah, setelah ini aku mau olahraga lah ke tempat
olahraga center itu, nanti aku akan istiqomah, tidak akan melihat yang aneh-aneh. Sampai di sana, lewat perempuan bajunya ketat, tertengok juga, berubah-berubah dia. Itulah manusia. Astagfirullahaladzim. Li'annahu yataqallab. Berarti hati artinya apa? Berubah. Berubah-berubah. Berbolak-balik. Pagi-pagi dia cinta, siang dia benci. Sore dia benci lagi, nanti malam dia cinta lagi. Itulah dia manusia. Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Hati ini sangat sensitif. Itulah sebabnya manusia diperintahkan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Suruh berdoa karena berubah-berubah. Sedikit-sedikit berubah, sedikit-sedikit berubah. Nah, alhamdulillah. Mari kita lihat posisi hati manusia itu. Nanti apa obatnya supaya dia bagus? Supaya dia konsisten istiqomah di dalam kebenaran, bukan berarti tak pernah salah, tapi setiap dia salah dia balik. Setiap dia salah dia balik. Itu maksudnya. Hati yang sakit itu di dalamnya itu ada sifat-sifat yang buruk. Seperti munafik. Apa itu munafik? Munafik itu dia ucapkan iman, tapi yang dia kerjakan lain-lain. Itu namanya munafik. Kemudian apa lagi? Dengki. Kalau orang beli kulkas, dia kedinginan. Kalau orang beli kompor, dia kepanasan. Kalau orang beli mobil, dia mikiri pajaknya. Nah, bayangkanlah itu. Susah kali lah itu hidup begitu. Beli vario orang, dia mikiri pajaknya. Ini namanya hasad. Ada penyakit di dalam. Kemudian apa lagi? Sombong. Sombong itu apa? Kalau bukan karena dia, tak ada ini semua. Nah, begitulah sombong. Namanya itu mutakabbir. Anggap remeh dia. Kemudian berbohong. Lagi di mana? OTW. Entah di mana pun dia itu. Rupanya dia lagi jalan dari tempat tidur ke kamar mandi. Dia ditunggu bestinya kan. Ayolah cepat-cepat kita undangan besti. Nanti kita telat. OTW katanya. Itu kalau bohong-bohong. Itu penyakit itu dalam hati. Ada penyakit. Jadi WA orang. Ustaz, nanti Isa harus sholat di sini. Cepat-cepat ya Ustaz, karena habis Isya langsung ceramah. Siap, saya bilang. Apa yang terjadi Pak? Masuk ke rumah 2 orang anak kecil, rupanya baru datang mereka dari kolam renang. Kolam renangnya di lapangan. Hancur-hancuran pakaiannya. Dari yang putih jadi hitam. Tak bisa saya mandi duluan. Disalip orang tuh duluan mandi. Telat saya. Telat saya ceramah. Apa yang saya bilang? Saya telepon. Saya mohon izin, mohon maaf. Tapi saya penuhi janji itu. Kenapa Pak Ustadz? Saya ceritakanlah. Ada tadi 2 orang. Anak kecil. Disalip mereka saya mandi. Tak bisa saya mandi. Siapa itu Ustadz? Anak saya rupanya. Dua-duanya. Itulah. Tapi kita jujur. Sampaikan aja. Jangan dibilang OTW. Entah di mana-mana dia. OTW katanya. Kemudian berkhianat. Apa itu berkhianat? Berkhianat itu diamanahkan dia satu amanah, yang dikerjakannya lain-lain. Itu berkhianat. Dibilang sumpah kan Pak, disumpah itu kan. Pakai Al-Quran itu. Nanti kalau saya ini. Dicurinya duit. Nah, ini ada, di dalam hati itu ada penyakit itu. Kenapa Ustadz berpenyakit hati orang itu? Datang dia mengaji ke Masjid Amal Ikhlas itu. Kalau dia dengar itu ayat-ayat Al-Quran, insya Allah hatinya itu tak berpenyakit. Kemudian apa lagi? Membanggakan diri. Nah, ini cirinya begini. Kalau bukan karena saya, ada orang begitu. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, ada itu semua. Itu mutakabbir itu. Membanggakan diri. Kemudian apa lagi? Mengadu domba. Udah domba orang diadunya pula lagi. Ini ramai-ramai yang punya urusan ini. Adu domba ini. Udah ditengoknya macam binatang yang itu. Diadunya pula lagi. Jadilah. Adu domba. Takut. Jangan takut. Tapi jangan nekat. Hati-hati juga. Yang betul itu berani. Bagaimana itu Pak Ustadz? Udah ditengoknya buaya di situ. Di sungai itu. Dilompatnya pula lagi. Nah, ini bukan berani namanya. Nekat. Pergi dia ke Asam Kumbang sana.
Kata Ustadz tuh tadi pagi, tak boleh kita takut. Jadi apa ini? Mau lompat ke situ. Saya tertanggung jawab itu kalau kejadian. Bukan itu. Takut itu adalah di belakang dari berani. Jadi yang betul itu takut, berani, nekat. Pelit, dermawan, boros. Yang diambil tengah-tengahnya itu. Jadi agama itu sebenarnya satu di antara dua yang buruk. Itu sebenarnya agama itu. Wasatiyah dia, pertengahan-pertengahan. Jadi berani itu penuh perhitungan. Kalau takut itu tak mau berhitung. Kemudian apa lagi penyakit hati itu? Mudah marah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Kenapa kau marah-marah aja? Aku puasa hari ini. Asal dia marah, rupanya dia karena puasa. Hari apalah itu? Senin, Kamis. Senin, hati-hati Pak. Bapak itu kalau hari Senin, Kamis jangan dekat-dekat. Dia lagi puasa itu. Puasa harimau namanya. Kalau yang Senin puasa harimau, hari Kamis puasa singa namanya. Kalau bulan Ramadan tambah satu lagi. Puasa jepra. Kenapa itu puasa jepra? Ditengoknya istrinya, mukanya putih kali. Lehernya hitam. Dibilangnya, hei zebra katanya, akan berantem. Belang-belang gitu. Apalagi mencintai dunia. Mencintai dunia itu gini. Azan. Kerja. Dia tak sholat. Itu mencintai dunia namanya. Tapi kalau dia sholat, kemudian dia beli Alphard, itu bukan cinta dunia namanya. Cinta dunia itu ketika berpadu antara urusan akhirat dengan dunia, Bapak pilih dunia. Itu maksudnya cinta dunia. Tapi kalau bisa dua-duanya dapat, bukan cinta dunia itu. Misalnya, makin rajin dia sholat, makin banyak rumahnya. Itu bukan cinta dunia. Kemudian apa lagi? Penyakit hati itu tadi. Mencintai dunia dan sifat-sifat tercela lainnya. Satu lagi yang perlu saya tunjukkan itu lemah. Apa itu? Media sosial. TikTok. Mulai dari pagi sampai malam. Ini sajalah kerjaan. Tak berhenti-berhenti. Apa beritanya itu? Macam-macam. Ada di situ lagu statue-statue. Dari pagi sampai sore. Ini orang lemah ini. Maksudnya apa? Tidak bisa dia kontra untuk melawan dirinya kalau itu tak betul. Ini penyakit generasi Z, anak-anak kita ini. Ada penyakit, ada lagi generasi Alpha namanya. Dia lembek macam karet. Saya lihat kita ini pun kena ini sekarang. Lembek macam karet. Tidak punya prinsip. Sebenarnya itu kata Pak Quraisy, penyakit hati juga itu. Tidak ada prinsip dalam hidup itu. Ada orang yang masalah yang beginilah, yang punya prinsip ini. Dia bilang begini, bagaimana caranya supaya kita ini tidak terpengaruh dengan media sosial itu? Satu, kata dia, jangan pernah bawa handphone itu ke tempat tidur. Letakkan di luar. Karena kalau dibawa ke tempat tidur, nanti yang mengiring kita tidur, itulah itu. Pas kita tidur, datang juga itu yang di TikTok itu. Jadi mimpi kita itu 24 jam, itu sajalah berita. TikTok. Itu sajalah beritanya, yang malam. Saya tak tahu, kenapa. Ada orang nanya, Ustadz, ada itu Ustadz, keluarga sakinah, mawaddah, warohmah yang tidak pernah berantem. Saya bilang, ada. Di mana? Di TikTok. Berapa lama umur keluarganya? 30 detik. Itulah yang tak ada berantem. Semua mesra, digandengnya tangannya, di depan mereka ada laut. Kemudian ada gunung di sana, mereka jalan sama-sama, dikembangkan perempuan itu bajunya, baru dipandang laki-lakinya senyum, muncul love-love, dah habis. Itulah keluarga orang. Betul. Yang betul itu yang di Al-Quran. Nabi Muhammad pernah ada masalah dengan istrinya. Itu baru betul. Tapi yang nampak anak muda itu, itulah dia. Problem sekarang. Tidak ada proses dalam hidup ini. Makanya pusinglah. Pas sudah berkeluarga, pening. Karena tak cocok dengan keadaan itu. Nah, ini juga penyakit ini menurut saya. Apa ini? Tercandu-candu dengan apa? Media sosial. Hati-hati juga. Saya memang sering saya sarankan Pak BKM di mana-mana.
Ini saya bilang, kalau ustadz-ustadz nih tak masuk ke medsos, lama-lama rusak generasi bangsa ini nanti. Masuk ke media sosial. Bapak juga posting di situ yang bagus-bagus. Jangan jadi penonton, jadilah pemain. Gawat ini nanti. Posting di situ. Masukkan jari itu ke laut, ke sungai. Baru tunjukkan di situ. Inilah dunia. Kalau kau dapat, dia cuma setetes. Jangan kau bangga. Kalaupun tak kau dapat, dia cuma setetes. Jangan kau bersedih. Subscribe, comment, like, and share. Itu lebih berguna itu. Daripada live dia. Lagi makan dia di frito chicken. Wool chicken. Dibelinya satu hari. Di fotonya. Pak, nampak anak yatim tuh. Tak makan kawan-kawan. Ini problem. Tahu Bapak Ibu, kenapa penjarahan-penjarahan itu terjadi? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya itu bisa disandingkan di media sosial, ini kaya kali, ini miskin kali, luar biasa miskin. Kawan tuh saking kayanya, kaca spion mobilnya sama dengan harga kontrakan 1 tahun. Spion mobil. Kawan tuh saking kayanya, kalau dia bayar pajak mobil sama dengan harga kereta second. Senjang manusia itu sekarang. Itu pun kawan tuh pamer-pamer pula lagi. Sudahlah hidup susah, joget pula lagi dia di situ. Hancur, sehancur-hancur. Sekarang kena pidana itu kan. Kenapa ini? Media sosial. Jadi bagaimana solusinya? Yang punya duit, tahan diri. Jangan pamer-pamer di situ. Biarpun makan dia di Esteller 77. Makan dia di mana-mana. Tidak usah diposting-posting. Ingat, ada di situ orang yang perutnya kelaparan, yang kalau digas sedikit siap menjarah ke rumah bapak itu. Dan itu sudah terjadi itu sekarang. Macam hewan manusia ini nanti. Kalau terus-terusan medsos ini tidak sehat. Ini penyakit ini menurut saya. Memang Bapak Ibu sekalian, ada selalu godaannya. Kalau kita jalan-jalan, bawaannya mau posting aja. Ada godaannya. Biar apa? Biar nampak keren. Sama itu. Kalau saya, bidang saya lah saya betuli. Hei Ustadz, saya bilang. Jangan kalian buat pelayar-pelayar kalau tak ada isi ceramahnya. Pening kepala orang. Jangan kalian posting-posting foto kalian ceramah kalau tak ada bunyinya, saya bilang. Tidak perlu negara ini sama wajah kalian. Yang perlu bunyi kalian itu, saya bilang. Kan yang perlu bunyi, tapi dia terima kasih sudah diamanahkan menjadi khotib Idul Adha. Mana bunyinya, saya bilang. Pelayarnya itu nggak penting. Ini kenapa? Penyakit ini menurut saya. Penyakit-penyakit. Ustadz lah saya kenakan. Kalau bapak kenakan juga lain-lain. Supaya betul ini. Ini kalau isinya ini makin tak bagus, makin hancur kita ini. Ini yang menggerakkan ini supaya rusuh. Sebenarnya itu salah satu media sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati. Itu juga menurut saya penyakit hati. Bagaimana itu tadi? Satu, dia suka pamer di situ. Kemudian yang kedua, dia tahan scroll dari pagi sampai sore. Itu pun problem. Itu tak ada di tafsir-tafsir lama itu. Di tafsir-tafsir baru yang ada. Karena di zaman At-Tabari 310 Hijriah tidak ada TikTok. Tidak ada Instagram. Sekarang ada. Nah, itu problem. Jadi mari kita kendalikan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian penyakit yang pertama itu. Penyakit hati yang pertama itu namanya hati yang berpenyakit. Kemudian yang kedua, hati yang keras. Dalam bahasa Al-Qur'an di ayat ini dia sebut namanya itu wal qasiyati qulubuhum, hatinya keras. Yang disebut oleh ulama qalbun mayyit. Qalbun artinya hati, mayyit artinya qalbun artinya hati, mayyit artinya mati. Berarti hati yang mati. Bagaimana itu Ustaz? Hati yang mati. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada kitab, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada rukun iman yang 6. Itu namanya qalbun mayyit. Saya yakin pagi ini tak ada di sini.
Kalau ada di sini tak datang dia mengaji. Ngapain dia di sini kan? Tak yakin dia dengan itu semua. Namanya itu qalbun mayyitun. Hatinya itu mati, padam. Macam handphone, tak ada lagi sinyalnya. Tak percaya dia ada Tuhan. Namanya itu, kalau dia rame-rame, namanya itu komunis. Namanya. Kalau dia sendiri-sendiri, namanya ateis. Tak percaya dia. Ada orang bilang ke saya, Pak Ustadz, dulu kan negara kita ini kepercayaannya animisme, dinamisme. Sebenarnya Islam ini agama impor. Betul juga itu. Dari mana datangnya? Dari Arab. Tak apa-apa impor kalau betul. Untuk apa produk dalam negeri kalau tak betul? Tak apa-apa. Ada rupanya yang tak betul di negeri kita ini. Adalah itulah dia animisme, dinamisme itu. Percaya kepada roh. Percaya kepada dewa-dewa. Percaya kepada pohon. Percaya kepada hewan. Percaya kepada lembu. Itu semua kita buang itu. Masih agak sulit itu. Saya ada orang saya kenal, asal anaknya lahir dikasih kalung. Campur-campur isinya. Ada di situ macam kerang-kerang, ada di sini macam apa-apa. Apa itu saya bilang? Biar dia tak diganggu setan. Saya bilang itulah setannya itu saya bilang. Jadi boleh dipasang, udahlah pasang aja lah itu, biar tak berdaki anak itu saya bilang. Itu aja lah gunanya udah. Biar hilang daki. Ini kepercayaan tak betul. Ada juga ibu-ibu hamil taruh-taruhnya gunting di perutnya. Itu tak betul itu. Nanti tercucuk, baru tahu ibu. Jangan taruh-taruh gunting. Baca zikir-zikir, baca Al-Quran, rajin sholat. Lari semua hantu-hantu itu. Lari dia itu. Jangan lagi bu ya. Yang mengaji-ngaji, hilangkanlah itu syirik itu. Yang begitu-gitu itu. Nah, Islam datang untuk menghancurkan qalbun mayyit. Hati yang mati itu. Mudah-mudahan kita ini jangan nanti pas meninggal dia mengucapkan syahadat yang diyakininya TikTok pula. Apa nggak bahaya sekali itu? Itu qalbun mayyit, hatinya itu mati. Mudah-mudahan tak ada di sini, insya Allah. Yang terakhir, hati manusia itu namanya. Dalam bahasa agama, ini di Al-Quran ini, fatukhbita lahu qulubuhum qalbun mukhbit ataupun qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat. Mari kita lihat, inilah mudah-mudahan yang kita punya itu. Apa isinya itu, Pak Ustadz? Isinya itu iman. Apa itu iman? Berani berkorban demi yang diyakini. Nah, itulah iman. Saya yakin sholat subuh itu perintah Nabi Muhammad. Saya berkorban pagi ini, bangun. Itulah iman. Saya yakin bahwa kalau saya berinfak, nanti dibalas Tuhan di akhirat. Makanya saya kasih uang saya 2.000, 3.000. Itulah iman. Jadi iman itu percaya kepada sesuatu dan rela berkorban dengan kepercayaan. Itu iman. Ini pagi ini berkorban semua ini datang ke sini. Kalau tidak, tidur Pak. Itulah iman itu. Berkorban dia. Kemudian apa lagi? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu saya buang isinya ini ke situ, saya ganti dengan ini. Buang semua yang di dalam hati itu, ganti dengan Tuhan. Itu ikhlas namanya. Jadi surah Al-Ikhlas itu artinya menyingkirkan segala sesuatu, menggantinya dengan Tuhan. Mukhlis. Kalau sudah ikhlas sekali namanya mukhlas. Ini payah juga ini. Isi hati ini entah apa-apa ini. Macam hari ini undangan. Limpul atau cepek? Limpul atau cepek? Limpul atau cepek? Mana yang dikasih? Tergantung. Kalau pernah sakiti nyawa, limpul aja lah. Jangan-jangan 10.000 tak disalamkannya lagi. Dimasukkannya ke kotak itu. Kenapa? Biar nggak ketahuan. Tapi kalau ikhlas dia, bukan yang sakit hati isinya. Bukan pengantin, bukan menantu, bukan yang lain-lain. Isinya Tuhan. Ya Tuhan, kalau ini ku kasih 100.000, pasti kau ganti yang lebih baik. Oh, 200.000 itu nanti. Pas pulang kelaparan, tak ada duit lagi. Salah perhitungan. Gantilah Pak. Dengan Tuhan dalamnya itu. Insya Allah itu. Kuat itu. Namanya itu ikhlas. Sekali lagi, ikhlas itu artinya menyingkirkan segala sesuatu dalam hati, memasukkan Tuhan ke dalam. Pak Ustadz, bisa itu tiba-tiba? Tidak. Itu perlu latihan bertahun-tahun.
Itulah sebabnya Pak, zikir orang tarekat itu apa? Allah, Allah. Ribuan kali kan? Melatih itu supaya dia otomatis isinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang isinya ini banyak. Deposit, tabungan, jatuh tempo, jatuh cinta. Semua di sini ada. Tahap apa isinya ini? Macam-macam isinya. Sekarang apa lagi isinya ini? Inilah Ustaz, mau undangan hari ini. Mikiri amplopnya, 3 pula undangannya. Semua dekat-dekat. Nah, itulah isinya di dalam. Nanti pas arisan, nomor berapa dapat? Semua itu masuk ke dalam sini semua. Bisa nggak itu disingkirkan? Kalau itu terbuang, masuk Tuhan di dalam, enak hidup ini. Enak sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau masuk ke dalam itu, suami, istri atau anak, susah itu hidup. Itu dalam Al-Quran dia sebut, sebagian dari istri dan anakmu sebenarnya musuh bagimu. Latihan. Kemudian apa lagi isi qalbun salim? Takwa. Apa itu takwa? Takwa itu selalu menghindar dari yang buruk. Itu arti takwa. Misalnya, datang yang buruk, aku mau dengki akulah. Dilawannya, takwa. Aku malas sekali sholat subuh. Dilawannya sholat subuh dia, takwa. Dia tak mau ngasih apapun sama orang. Pelit di hari itu tiba-tiba. Dilawannya, takwa. Ketemu tukang parkir, sedikit, 2.000 diminta tukang parkir, tak dikasihnya juga. Karena dia lawan dirinya, dia kasih 3.000. Takwa. Jadi takwa itu imtisalu anil awamir wajtinabu nawahi. Itu definisinya. Berusaha sekuat tenaga mengerjakan yang diperintah Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Itu perlu latihan tuh. Qalbun salim, takwa. Kemudian sabar. Apa lagi? Sabar ini artinya al-imsak, menahan. Sabar itu sebenarnya kekuatan, bukan kelemahan. Kenapa? Ketika kita berhasil melawan diri kita, itulah sabar. Ini subuh nih, melawan diri namanya. Sabar. Bukan begini, ditempeleng orang dia satu kali, sabar. Itu bukan sabar namanya itu. Kalau bahasa Medannya P itu namanya. Lanjutkanlah Pak. Tempeleng orang sekali, sabar. Bukan itu. Sabar tuh bisa dia menahan dirinya. Itu sabar. Ridho. Apa itu ridho? Ridho itu yang dikerjakannya, yang direstui Tuhan. Bukan hanya yang diizinkan Tuhan. Itu minum-minum tuak tuh Pak. Diizinkan Tuhan itu. Tapi tak direstuinya. Pakai narkoba itu diizinkan Tuhan itu, tapi tidak direstuinya. Nah, ridho itu artinya mengerjakan yang direstui Tuhan, bukan hanya yang diizinkan Tuhan. Itu definisi ridho. Semua yang terjadi ini diizinkan Tuhan ini, mau yang buruk, mau yang jelek, semua diizinkan Tuhan. Itulah iktiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tak diridhoinya, tidak direstuinya. Samanya itu, ibu punya anak gadis di rumah. Dia mau pergi, ma, aku mau boncengan. Ma, aku mau boncengan. Sama siapa? Sama itu laki-laki tuh. Tidak. Aku harus pergi. Kalau tidak bunuh diri aku ini. Dia bilang, pergilah. Nanti bawa bakso ya. Katanya pula lagi. Hancurlah udah. Itu, ibu izinkan itu. Tapi tidak ibu restui. Nah, begitulah sebenarnya manusia. Aku mau jahat. Jangan, kata Tuhan. Udah kukirim kau Nabi Muhammad. Kasih tahu, jangan. Aku mau jahat, jangan. Sudah kukirim kau Al-Quran. Jangan kau jahat. Aku mau jahat, jangan. Datang kau pengajian. Sudah ada di Masjid Amal Ikhlas. Tidak, aku mau jahat. Pergilah kau, kata Tuhan. Bantai kau lah, awas kau nanti. Diizinkannya, tapi tidak direstuinya. Orang yang qalbun salim, yang artinya selamat, itu dia perbuatannya yang direstui Tuhan. Yang direstui Tuhan. Kemudian apa lagi? Syukur. Syukur ini artinya membuka pikiran dan hati terhadap nikmat Tuhan dan mengarahkan pemberian itu sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir itu yang penting. Dia arahkan pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberian. Tuhan kasih itu badan supaya beribadah. Jangan kau menyimpang kemana-mana. Syukur. Ada pula orang
Alhamdulillahirabbil alamin. Berhasil aku korupsi 900 triliun. Syukur alhamdulillah. Ini apa ini? Bagaimana tadi yang merampok itu? Syukur alhamdulillah berhasil. Bagaimana tadi kau buat? Sebelum masuk ku baca bismillah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku merampok karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Itulah salah paham syukur itu sebenarnya. Salah. Syukur itu artinya menggunakan semua pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Biarpun lidahnya diam. Misal Pak, tidak pernah Bapak Ibu ucapkan satu hari ini, syukur, syukur, syukur. Diam aja lidahnya, tapi setiap azan dia langkahkan kakinya ke masjid. Syukur namanya itu. Tapi 1000 kali dia ucapkan, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dari pagi sampai sore tak sholat-sholat, kufur namanya itu. Sekali lagi, syukur itu memfungsikan pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itulah syukur. Yang terakhir, kata dia, rendah hati. Bukan rendah diri. Beda itu. Kalau dia rendah diri, dia nggak pede. Itu penyakit juga itu. Penyakit tadi. Tak pernah percaya diri. Bicara di depan, gemetar. Bawaannya mau mati aja. Tanya. Disuruh yang lain-lain, tak bisa. Apapun tak bisa. Itu namanya rendah diri. Rendah hati itu. Begini rumusnya biar gampang. Ketika ketemu dengan orang tua, selalu kita berpikir orang tua itu lebih baik dari kita karena dia sudah lama beribadah. Ketemu dengan anak muda, kita berpikir dia lebih baik dari kita karena dia masih muda, dosanya belum banyak. Itu rumusnya. Jadi rendah hati itu kita selalu anggap orang lebih baik dari kita. Tapi itu simpan di dalam hati, sedalam-dalam. Jadi kita rendah jadinya, dia yang tinggi. Karena kan rendah itu di bawah. Artinya apa? Ketemu anak muda, kau lebih baik. Dosamu belum banyak. Aku udah 60 tahun, tak apa-apa aku minum sudah di dunia ini. Mulai dari topi miring, topi lurus, kamput, semua udah aku hajar tuh. Banyak dosa aku udah. Nah, ketemu dengan orang tua, Masya Allah, bapak lebih soleh dari saya. Karena bapak sudah sholat tahajud 60 tahun. Aku sholat zuhur pun tinggal 2 kali satu hari. Kan keren kan? Itulah namanya rendah hati. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah dia qalbun salim. Hati yang selamat. Jangan begini ya Pak. Itu bapak itu qalbun salim. Tidak pernah dia itu punya sifat buruk. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Semua sifat-sifat baik yang saya sebut tadi itu. Mulai dari iman, ikhlas, takwa, sabar, ridho, syukur, rendah hati. Dan akhlak yang lain itu. Itu semuanya ada tantangannya dari luar. Kemudian dia jawab, dia balas, dia kalahkan tantangan itu. Itu maksudnya. Jangan bilang begini, iman bapak itu kuat, tidak pernah goyah sedikit pun, macam karang di tengah lautan seperti pohon yang sangat rindang. Pokoknya selamat. Tak betul. Goyang juga itu Pak. Nah setiap dia goyang, dia lawan. Itu qalbun salim. Bukan stabil aja, bukan itu. Karena tadi apa? Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Hati itu disebut hati karena dia berubah-berubah. Setiap dia berubah kepada yang buruk, lawan menang. Qalbun salim. Jangan berpikir begini. Stabillah kami ini Ustaz mulai hari ini. Tidak, malam Rabu udah berubah lagi nih. Cepat kali malam Rabu. Langsung pengajian buat lagi Pak. Berubah ini. Berubah-berubah. Saya pun pas ceramah saya berapi-api ini. Yang saya tulis pun udah lupa saya. Untung saya baca tadi. Bayangkanlah itu. Saya lihat naskah ini saya tulis tahun 2020 ini. Lupa kita. Jadi setiap ada tantangan lawan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Dari 3 bentuk hati itu tadi. Mulai dari qalbun marid yang sakit-sakit itu tadi. Yang penyakitnya itu macam-macam. Mulai dari membanggakan diri, sombong, berbohong, berkhianat, adu domba. Itulah mungkin yang banyak kena ke manusia. Itulah yang paling banyak. Kalau qalbun mayyit itu kurang lebih
yang kena dengan qalbun mayit di dunia itu 7 miliar manusia. Karena 9 miliar penduduk bumi, itu umat Islamnya sekarang hanya sekitar 2 miliar. Qalbun mayit. Kita bermain-main di mana sekarang? Qalbun salim, qalbun marid. Yang goyang-goyang itulah. Tapi semua yang hatinya berpenyakit pasti masuk surga, asalkan tidak qalbun mayyit. Cuma yang parah kali penyakit hatinya, transit dulu di neraka jahanam. Kenapa dia masuk surga? Sombong dia. Nah, berapa lama? 3 tahun. 3 tahun kali berapa? Kali 1000, 3000 tahun dia di neraka jahanam. Tapi insya Allah masuk. Yang tak masuk surga itu, aku tak percaya Tuhan. Oh, itu kafir itu. Nabi Muhammad itu bukan nabi, kafir. Atau dia bilang ada nabi setelah Nabi Muhammad, kafir juga itu. Tapi kalau yang OTW tadi masuk surga itu. Tapi transit dulu ya, Bu. Transit dulu. Tapi lagi tadi yang orang beli kompor dia kepanasan, itu masuk surga itu. Masuk surga dia. Cuman di sana nanti dipanasi dulu dia di kompor-kompor itu. Karena penyakit hati itu. Yang terakhir yang mau saya sampaikan. Kata Al-Quran begini. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini yang saya takutkan. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Kita lihat ya Pak ya. Kita aja lah, tak usah lagi orang lain. Saya qalbun salim. Jangan GR dulu. Tak usah. Qalbun marid aja. Tapi jangan qalbun marid, kafir dia. Maka bertambah kekafiran mereka, ini dia, di samping kekafirannya yang lain, dan mereka bisa jadi mati dalam kekafiran. Ini baru bahaya. Karena di dalam rumus Al-Quran, semua perbuatan buruk kalau sering dilakukan itu bisa mengarah kepada kekafiran. Bayangkan orang yang setiap hari mabuk-mabukan, setiap hari narkoba, tiba-tiba nanti datang malaikat Israel, dia lagi sakau, itu bisa mati kafir itu. Kalau Ustaz Das'at Latif lebih ketat lagi dalam masalah ini. Dia sebut, kalau ada orang dimakannya makanan haram, kemudian di perutnya itu ada makanan yang haram tuh, datang malaikat Israel, itu mati kafir itu kata dia. Hati-hati juga. Jangan, kata Ustaz kan tadi masuk surga semua, ya tunggu dulu. Kalau kata dia, fazadathum rijsan ila rijsihim, bertambah-tambah terus, tambah, menumpuk, wa matu wa hum kafirun, mati kafir dia itu. Kalau sudah mati kafir di neraka lah. Khalidina fiha abada. Kalau begitu Ustaz, apa yang bisa kami lakukan supaya selamat? Janganlah sampai kami mati kafir. Ingat-ingatlah lagu yang disampaikan oleh Ovi. Ada kan Bu? Ingat-ingatnya itu. Obat hati ada 5 perkara. Apa kata dia? Inilah yang terakhir nih. Masih ingat lagunya itu? Yang pertama, apa kata dia? Obatnya itu dulu. Baca Quran dan maknanya. Apa itu? Inilah itu. Belajar tafsir. Jangan baca sendiri. Kacau nanti. Inilah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, coba kita ingat-ingat dulu lagi. Baca Quran dan maknanya. Kemudian sholat malam. Ini lagi. Sholat malam hari, cerita ke Tuhan sesuka hati. Kan begitu. Kalau cerita ke ibu harus sopan. Cerita kepada pejabat harus sopan. Cerita ke ayah harus sopan. Cerita ke Tuhan suka-suka hati. Curhat ke kawan bertambah masalah. Yakinlah sama saya. Tidak Ustaz, setelah aku ceritakan plong kurasa, besok dililitnya leher ibu itu. Plong 2 jam, besok dililitnya itu balik. Tapi dia kan kawan saya, disitulah masalah itu sebenarnya. Hampir 90% pembunuhan di Amerika Serikat dilakukan oleh orang terdekat.
Pernah ibu lihat kasus di Mandailing Natal, ada perempuan bawa paskibra, yang merampok dia siapa? Di samping rumahnya pelakunya. Di samping rumahnya. Ini ada berita lagi. Anak SD dipotong lehernya. Siapa pelakunya? Di situ juga, di kampung itu. Ini kalau hilang sanyo di masjid ini, tidak mungkin orang Afrika Selatan datang mengambil itu. Jauh kali dari kota Cape Town mengambil sanyo di sini. Sini-sini juga itu pelakunya. Sama. Curhat-curhat ini pun di situ-situ juga itu masalahnya, dekat-dekat. Kalau begitu, sholat malam, cerita kepada Tuhan. Yang terakhir, ini lagi yang paling. Ada 5 itu kan Pak. Yang terakhir aja yang saya sampaikan. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Tuhan tidak akan menghancurkan sebuah negeri kalau mereka kumpulan orang yang muslih, yang saling memperbaiki. Bukan kumpulan orang baik, tapi yang saling memperbaiki. Kumpulan orang baik itu bisa diterkam itu. Karena tak apa-apa. Itu baik. Tapi kata Al-Quran, kalau dia muslih yang saling memperbaiki, ada semacam kontrol sosial, inilah yang bagus. Dan itu ditemukan dalam komunitas perkumpulan. Inilah orang-orang soleh. Kalau ini dilakukan yang 3 ini, insya Allah kita akan mendapat qalbun salim. Baca Quran dan maknanya, sholat malam jangan tinggalkan. Kemudian yang ketiga, gabunglah dengan orang-orang bagus ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon izin kalau ada salah-salah cakap. Insya Allah pengajian ini terus berlanjut untuk mengawal hati kita semua supaya menjadi qalbun salim. Sampai nanti kita sampai ke ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.